Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TPBA kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap keuangan mahasiswa. Sebelum dimulai, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Saya Ferdi Muhammad Amin dengan NIM 13191022 dari Prodi Teknik Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Reka Gemaya Tarisa, NIM 02191024. Perkenalkan, saya Fikri Sania Ariski, NIM 02191012 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Feli Erdianur dengan NIM 04191029 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmadani Usda dengan NIM 05191062 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Amalia Miftahul Jannah, NIM 10191009 dari Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Kapriliani, NIM 12191059, Prodi Teknik Industri. Saya Persilangun Permata dengan NIM 13191046 dari Teknik Lingkungan. Saat ini, bumi kita diserang oleh wabah coronavirus atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Pada saat COVID-19 ini berlangsung, seluruh negara di dunia segera menetapkan lockdown atau penguncian wilayah untuk meminimalisir masyarakat agar tidak terinfeksi oleh wabah. Sejak diberlakukannya penguncian wilayah dan physical distancing di negara Indonesia, seluruh aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga bekerja dari rumah. Hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah ekonomi. Di dalam sektor pelajar, hal yang paling terdampak bagi mahasiswa seperti kita dapat dirasakan pada sektor keuangan, di mana terjadi perbedaan antara pemasukan sebelum dan sesudah adanya pandemi serta pengeluaran sesudah dan sebelum pandemi COVID-19 ini. Mungkin sebagian ada yang bertambah dikarenakan perlu pengeluaran lebih, dan yang lain mungkin ada yang berkurang dikarenakan pengeluaran tidak seperti yang dianggarkan. Sebab inilah kami ingin meneliti dengan metode statistika untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu statistik. Menurut buku yang saya cari, statistik adalah kumpulan angka-angka yang menggambarkan fakta-fakta dan menyusunnya menjadi bentuk yang sangat bermakna dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut sehingga dapat mudah dipahami. Itu menurut buku Grade pada tahun 2009 jilid kedua. Nah, dalam pengembangannya, ilmu statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik matematik atau statistik teoretik dan statistik terapan atau teknik analisis data. Nah, statistik matematik yaitu statistika yang membahas bagaimana sifat-sifat, dalil-dalil, dan rumus-rumus statistika diturunkan, bagaimana menciptakan model-model teoritis dan matematis. Sedangkan statistik terapan atau bisa disebut teknik analisis data adalah statistika yang membahas cara-cara penggunaan statistik antara lain untuk penelitian. Dan di statistik terapan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan hanya untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa melakukan generalisasi atau inferensi. Sedangkan statistik inferensial itu adalah proses pengambilan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel yang berasal dari populasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan data. Terdapat berbagai cara untuk mengambil data, yaitu dengan observasi, literatur review,
kuesioner, interview, tes, dan dokumentasi. Di sini kelompok kami memakai cara yang ketiga, yaitu kuesioner yang merupakan alat pengumpul data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angkat atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Media yang dapat digunakan dalam metode ini yaitu kertas dan Google Form. Dalam menyesuaikan kondisi pandemi ini, kami memilih media berupa Google Form yang diisi secara online dengan menggunakan akun email pribadi responden. Adapun pertanyaan yang kami ajukan, yaitu jenis kelamin, kota tempat tinggal, nama kampus, pemasukan per bulan sebelum COVID-19, pemasukan per bulan setelah COVID-19, pengeluaran per bulan sebelum COVID-19, pengeluaran per bulan setelah COVID-19, dan perasaan responden terhadap keuangan sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu populasi. Dalam sebuah statistika, populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, kami di sini sedang meneliti sebuah objek tertentu berupa sekumpulan data yang memiliki karakteristik sama, lalu kami tuangkan dalam sebuah sampel. Saya juga akan menjelaskan tentang data populasi, di mana data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang kami peroleh, kami mendapatkan data berjenis primer, karena data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner, olah data, ataupun observasi. Bisa dilihat dari grafik tersebut, kami mendapatkan data melalui kuesioner yang kami sebarkan di beberapa kampus, seperti ITK, UB, Polnes, dan lain-lain. Dan ITK sendiri mendapatkan grafik paling tinggi dengan angka 200 populasi dan diikuti oleh beberapa kampus lain yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner kami. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa data populasi yang kami peroleh melalui penyebaran kuesioner, yaitu untuk mahasiswa ITK sejumlah 200 responden dengan 127 sampel, dan dari mahasiswa kampus lain sejumlah 220 responden dengan 135 sampel. Sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang pengertian sebuah sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel, bagaimana cara menentukan ukuran sampel, teknik sampling apa yang kita gunakan, serta macam-macam teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Keuntungan menggunakan sampel sendiri adalah lebih efisien, pengumpulan datanya cepat, dan data yang dihasilkan lebih akurat. Pertama, kita akan menentukan ukuran sampel, di mana ukuran sampel peneliti tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Untuk menentukan ukuran sampel sendiri dapat ditentukan pada tabel Ishak dan Michael, dengan tingkat kesalahan 1%, 5%, 10%, seperti pada tabel berikut. Lalu kita akan mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif atau benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan, peluang, atau probabilitas yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Adapun jenisnya yaitu simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, stratified random sampling, sampling kelompok atau cluster sampling, proportional sampling, sampling sistematis. Yang kedua, ada teknik non-probability sampling atau sampel tanpa acak. Adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Adapun jenisnya yaitu convention sampling atau sampling seadanya, Profesh sampling, yang ketiga sampling kotak, yang keempat snowball sampling atau sampling bola salju. Dalam penelitian kami digunakan teknik pengambilan probability sampling dengan cara simple random sampling, di mana cara pengambilan sampel diambil dari anggota populasi dengan menggunakan acak, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi parameter proporsi. Proporsi merupakan bagian atau prosentase atas suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Estimasi parameter proporsi bertujuan untuk mencari besarnya prosentase dalam suatu populasi dengan menggunakan sampel. Estimasi parameter sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Di sini kami akan memaparkan pengertian dan perhitungan estimasi interval proporsi. Estimasi interval merupakan pernyataan estimasi dalam suatu rentang interval dengan disertai pernyataan tingkat keyakinan akan kebenaran pernyataan tersebut. Berdasarkan jumlah sampelnya, estimasi interval proporsi dibagi menjadi dua, sebagai berikut. Pertama, estimasi interval proporsi dengan satu sampel. Kita dapat membuat intervalnya dengan rumus sebagai berikut. Kedua, estimasi interval proporsi dengan dua sampel. Kita dapat membuat intervalnya dengan rumus sebagai berikut, di mana Z alpha per 2 merupakan nilai Z yang memisahkan wilayah alpha per 2 di ekor kanan dari distribusi normal standar, di mana P topi merupakan proporsi sampel dan P topi 1 adalah proporsi sampel mahasiswa ITK, P topi 2 proporsi sampel mahasiswa kampus lain, di mana proporsi sampel didapat dari hasil pengumpulan data Google Form. Diperoleh data berupa kejadian khusus di mana pengeluaran mahasiswa mengalami penurunan, kenaikan maupun stabil. Untuk mahasiswa ITK, sebanyak 89 sampel mengalami penurunan, 16 sampel mengalami kenaikan, dan 22 sampel stabil. Untuk mahasiswa kampus lain, sebanyak 79 sampel mengalami penurunan, 23 sampel mengalami kenaikan, dan 33 sampel stabil. Dengan jumlah sampel mahasiswa ITK sebanyak 127 dan jumlah sampel untuk mahasiswa kampus lain 135. Berikut adalah hasil perhitungan estimasi interval proporsi untuk masing-masing sampel, di mana kejadian sukses yang diambil berupa penurunan pengeluaran. Untuk mahasiswa ITK didapatkan proporsi sampel sama dengan 0,7 dan komplemennya 0,2992, dengan banyak sampel 127 dan tingkat kepercayaan 0,05, sehingga diperoleh nilai Z alpha per 2 sama dengan 1,96. Maka intervalnya adalah P1 berada di antara 0,621 dan 0,78. Untuk mahasiswa kampus lain didapatkan proporsi sampel sama dengan 0,58. Untuk mahasiswa kampus lain didapatkan proporsi sampel sama dengan 0,585 dan komplemennya 0,4148. Dengan banyak sampel 135 dan tingkat kepercayaan 0,05, sehingga nilai Z alpha per 2 sama dengan 1,96. Maka intervalnya adalah P2 berada di antara 0,5 dan 0,668. Untuk hasil perhitungan
estimasi interval proporsi 2 sampel dengan sampel 1 merupakan mahasiswa ITK dan sampel 2 merupakan mahasiswa kampus lain digunakan distribusi sampling, yaitu proporsi sampel 1 dikurangi proporsi sampel 2 sama dengan 0,1156 dan nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Maka intervalnya proporsi 1 dikurang proporsi 2 berada di antara 0,00492 dan 0,2307. Oke, kita masuk ke uji hipotesis. Nah, sebenarnya hipotesis ini sendiri apa sih? Hipotesis adalah pernyataan atau klaim mengenai sifat populasi. Jadi, uji hipotesis ini adalah suatu prosedur statistika untuk menentukan apakah nilai suatu parameter populasi lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan dugaan peneliti. Tujuan uji hipotesis ini adalah untuk menentukan apakah dugaan tentang karakteristik suatu populasi memperoleh dukungan kuat oleh informasi yang berasal dari sampel atau tidak. Dalam uji hipotesis ini terdapat dua komponen dasar yang sangat penting, yaitu H0 dan H1. H0 merupakan hipotesis awal, sedangkan H1 merupakan hipotesis alternatif. Dan hasil akhir dari uji hipotesis ini berupa kesimpulan ditolaknya H0 atau gagal ditolaknya H0. Gimana sih cara mengujinya? Yuk lihat dari hasil perhitungan kami. Ada beberapa step cara untuk mengujinya. Pertama, kita harus menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Di sini kita klaim bahwa H0-nya proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Sedangkan H1-nya proporsi 1 tidak sama dengan proporsi 2. Kedua, kita tentukan nilai alfa per 2. Alfa ini adalah persen tingkat kesalahan. Di sini kita mengambil 5% atau 0,05, sehingga alfa per 2-nya adalah 0,025. Ketiga, kita cari dalam tabel Z di mana sih nilai alfa per 2 itu, dan kita tentukan daerah penolakannya. Daerah penolakan ditentukan dari H1 atau hipotesis alternatif yang kita ambil. Daerah penolakan terbagi menjadi dua, yaitu daerah penolakan dua sisi dan satu sisi. Untuk H1 tidak sama dengan, daerah penolakannya ada di dua sisi. Sedangkan untuk lebih dari dan kurang dari, hanya dihitung untuk daerah penolakan satu sisi saja. Kalau nilai alfa per 2-nya 0,025, maka pada tabel Z terletak pada 1,96. Karena menggunakan hipotesis alternatif tidak sama dengan, maka daerah penolakannya ada di dua sisi. Pada sisi kiri, Z kurang dari minus nilai alfa per 2 pada tabel Z, dan pada sisi kanan, Z lebih dari nilai alfa per 2 pada tabel Z. Jadi, daerah penolakan kami, Z lebih kecil dari minus 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Keempat, kita menentukan nilai statistik uji. Rumusnya, untuk pengujian selisih dua proporsi adalah Z sama dengan proporsi 1 min proporsi 2 dibagi jumlah proporsi dikali dengan Q topi atau kejadian gagal, dengan rumus Q topi adalah 1 min P topi atau jumlah proporsi dikali akar 1 per jumlah sampel 1 ditambah 1 per jumlah sampel 2. Setelah dihitung, didapatkan nilai Z adalah 1,949696371. Kelima, kita akan menarik kesimpulan. Jika hasil nilai statistik uji tidak ada dalam daerah penolakan, maka disimpulkan gagal tolak H0. Dan sebaliknya, jika hasil nilai statistik uji ada dalam daerah penolakan, maka disimpulkan H0 ditolak atau berhasil tolak H0. Di sini, nilai Z yang kami dapatkan tidak berada pada daerah penolakan, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Dari data yang kami dapatkan dapat diketahui bahwa dari 420 responden mengalami perubahan pemasukan keuangan, di mana 73% mahasiswa mengalami penurunan pemasukan keuangan, 25% mahasiswa pemasukan keuangannya dalam keadaan stabil, dan 2% mahasiswa mengalami kenaikan pemasukan keuangan. Sehingga dari data-data dan perhitungan yang telah didapatkan kelompok kami dapat disimpulkan
bahwa telah diperoleh 420 responden dengan 200 responden berasal dari kampus ITK dan 220 responden berasal dari kampus lain. Diambil sampel sebanyak 127 responden dari kampus ITK dan 135 responden berasal dari kampus lain. Dari data sampel yang didapatkan, dapat dilihat bahwa dominan sampel responden mahasiswa yang berasal dari kampus ITK dan kampus lain mengalami penurunan pemasukan per bulan dengan persentase 73%. Serta dapat diketahui pula bahwa mahasiswa ITK dan mahasiswa kampus lain dominan mengalami penurunan pengeluaran per bulannya dengan persentase masing-masing 70% dan 64%. Uji hipotesis menghasilkan nilai Z yaitu 1,949696371, di mana nilai Z tersebut tidak berada dalam daerah penolakan. Maka dari uji hipotesis diperoleh pernyataan gagal menolak H0 yang artinya proporsi populasi mahasiswa yang berasal dari kampus ITK sama dengan proporsi populasi mahasiswa yang berasal dari kampus lain. Oke teman-teman, demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.